Recording. Ini mau recording ah? Recording ah? Oke. Mantap. Aku saya kong sih mas, aku ada pingkong. Lu review lah, aku kurang paham daerah sini. Oke. Sekarang kita udah dekat dengan Bonan Bolo, tapi jalur yang kita jalan kayaknya jalur alternatif. Masih belum diaspal, jalur setan, jalur off-road. Di sebelah kanan itu nampak udah lembahnya Bonan Dolo, tapi nanti kita terpaksa mau tarik jalan yang sebenarnya. Ini bukit yang dekat. Tes. Tes. Oke. Oke. Di belakang OED itu ada bukit, ya gak ada nama, tapi biasanya ini bukit paling dekat dengan Pulau Tulas. Ada satu pulau kecil dekat Pangururan namanya Pulau Tulas. Di sinilah pulau yang bukit yang bisa langsung nampak Pulau Tulas paling terdekat. Gak ada nama sih pulaunya. Bukitnya. Oke, jalan off-road kita. Off-road ringan, bukan off-road berat. Nah, bisa? Bisa. Ini kita akan balik ke hotel. Kita tinggal di Sitio Tio. Tadinya mau Saulina, tapi udah full. Dan nanti waktu perjalanan pulang, ini juga pemandangannya juga cukup asik ya. Ya. Kebetulan ini anginnya sangat kencang sekali. Ya, saya ketan di sini. Ya, kamu duluan ya. Bentar ya. Bawa motor gede, ini susahnya. Bisa. Bisa. Oke. Menyusuri tepi Busuk Buhit sampai ke Sitio Tio. Bro Yoki kebetulan sudah lewat Menara Tele. Jadi kita juga balik untuk menjemput mereka, baru mencari jalan ke menjemput Bonan Dolo. Pangeran Kodok. Nah, di sebelah kiri nampak Pulau Tulas. Ya. Untung jalan sini padat ya. Ya. Tapi kayaknya kalau hujan ini bakal becek sih. Ya. Agak licin lah. Ya, bakal agak licin karena tipikalnya tanah liat ini. Kondisi kalau tidak hujan sih nggak apa-apa. Ya. Masih aman. Pak. Pangururan dan Danau Toba pesisir barat itu dominasi oleh bukit-bukit. Beda dengan sebelah timur, dengan kota Prapa yang paling terkenalnya itu tidak ada bukit. Ini sedikit. Di sini lebih banyak ya? Ya, di sini barisannya bukitnya banyak karena mengikuti bukit barisan. Bukit barisan kan memang dia lebih ke arah pesisir barat. Iya. Tapi jangan terlena. Kacau nih, bisa terlena nih. Ya, nah ini kita balik. Wah. Ini jalan baru ini. Cuma saya memang belum diaspal sampai Bonan Dolo, tapi kelihatannya memang udah ada wacana dari pemerintah untuk buka jalan kedua akses ke Bonan Dolo. Karena Bonan Dolo belakangan ini mulai terkenal, udah mulai masuk sosial media. Cukup sangat indah ya tempatnya. Ya, sangat indah. Dari Pangururan itu dia lembah paling jauh ke arah Sidalahi. Karena dari Pangururan ke Sidalahi itu dominasinya bukit, tapi belum ada jalan akses. Ada pun mungkin jalan tanah. Jadi Bonan Dolo itu bisa dibilang lembah terakhir yang bisa diakses oleh motor atau mobil.
Nah, setelahnya di sampingnya ada Hasinggaan. Itu sepertinya cuma bisa dengan kapal, mobil tidak bisa, motor juga yang ringan-ringan. Sepertinya ada jalur kecil tanah ke sana. Tapi nanti lain hari kalau udah ada motor yang cocok kita coba. Motor trail ya, baru Iya. bisa ya. Nanti kita mungkin bawa dari Cilalahi hingga ke Hasinggaan ke Ponandolo, keluar ke Pangururan. Itu target kita. Mudah-mudahan inilah dalam waktu Iya. dekat bisa dapat motor trail satu. Ah. Rindu juga pakai motor trail. Nah, di sebelah kiri nampak lereng Pusubuhit. Karena Pusubuhit dia landai, jadi banyak penduduk yang sampai tinggal lumayan tinggi di Pusubuhitnya. Cuman di puncak memang tidak ada, tapi lerengnya hampir 3/4 bisa dilihat. Ada nampak kehidupan-kehidupan, rumah-rumah. Betul, banyak penduduk juga. Ya, karena lerengnya landai. Nah, sini bisa kelihatan ya. Tapi beruntungnya hari ini cuaca ini ya. Ya, cuaca sangat kooperatif. Iya, sangat kooperatif hari ini. Jadi tidak ada hujan. Mendung dikit-dikit sih, tapi Sedikit. cepat berlalu dia. Ya, teriknya juga tidak lama-lama, jadi juga adem. Iya, betul. Jalanannya. Jadi perjalanan hari ini sangat menyenangkan. Cuaca bersahabat, jalanan juga sepi. Ya, tidak ada tidak ada kendala kemacetan, nggak ada kendala di cuaca. Perjalanan hari ini cukup enjoy gitu. Jadi kita menjelajahinya juga lumayan enak. Kebetulan memang kita dua motor ya, jadi ya masih bisa ini ya, masih bisa nempel terus gitu. Ya, ini kayaknya jalan ke sebelah kanan ini itulah yang Kebunan Dolo. Oh, sebelah kanan ya? Ya, tadi beloknya itu. Ini kita jemput Proyoki dulu, kita tes jalan. Oke. Tapi kita besok baru jalan kan? Nanti tergantung Proyokinya gimana. Apakah dia mau coba-coba? Tapi ya kalau kemungkinan sih jalan pasti bakal gelap kita baliknya. Nggak usah lah. Kalau saya sih pikir sih besok aja. Ya. Besok kan lebih rileks kita. Ya. Daripada nanti kita kejar mau balik itu terlalu malam gelap. Orang itu kan lampunya juga ini belum terang. Betul sekali. Apalagi ini jalan pegunungan dengan jalan jeleknya, ya mendingan sih memang besok sih. Besok lah. Kita hari ini kan cuma pengen tahu jalan alternatif aja. Iya, kita menjajah. Kita menunggu Bro Yogi juga. Ini HP juga sekarat nih. Oh iya betul. Ibu. Kita harus ini ya menghormati penduduk setempat karena kita ya sebagai pengunjung kita harus ini menghormati dan juga harus sopan gitu. Istilahnya kita ini bertamu ke tempat lain. Iya. Mereka penduduk setempat sebagai tuan rumah. Iya, kita nggak boleh berkendara ini juga kita nggak boleh tidak sopan, sombong. Jangan ya, apalagi yang punya sirine jangan dibunyikan. Hargailah penduduk setempat, penduduk lokal ataupun tuan rumah kita sebagai tamu ya. Betul. Nah masalahnya Bro Julius kenapa bising itu? Itu dia. Harus pakai DB killer bilang kalau mau masuk. Kalau enggak jadi kita. Ya sebenarnya sih kalau kita adventure nggak perlu lah kapok racing, buat apa sih? Iya sih.
Knalpot racing juga naikkan power juga tidak terlalu signifikan. Betul sekali. HP-nya tidak naik signifikan, suaranya naik signifikan. Iya. Karena kita kan adventure ini kan banyak masuk ke pedalaman. Kita banyak berinteraksi dengan penduduk setempat, tuan rumah gitu. Kan gak enak juga kalau kita lewati depan rumah mereka, knalpot kita juga bising. Mana tahu mereka juga pas lagi ada kebaktian ataupun ada pertemuan rohani, kan sangat mengganggu sekali tuh. Iya. Ya saya kita dilempar batu. Iya makanya. Kadangkala kan orang ini nggak pengertian gitu. Iya. Ya kita sih berharap para rider itu jangan berperilaku sombong. Tetaplah kita menghargai sesama manusia ya. Terlepas agamanya apa, sukunya apa, dia itu siapa, status sosialnya apa. Ya kita ini semua manusia. Manusia itu manusia yang sama lah derajatnya. Jadi kalau kita ridingnya juga sopan, saya rasa sih nggak kemana pun kita pergi juga aman-aman aja. Iya, betul. Yang penting sih jangan kurang tidur, itu yang penting. Betul sekali. Kurang tidur ya nggak aman. Ya kalau bisa sih pakai Sena lah ya. Kita komunikasi seperti sekarang kan tidak. Kalau kita nggak pakai Sena bosen loh. Kita perjalanan bisa 8 jam sampai 10 jam kadang kita riding terus tapi nggak ada teman ngobrol gitu. Ya teman ngobrol kita cuma angin aja nanti. Ya, ya kan? waktu dari Holbung kembali ke Pangururan, terus kena Bro Edi Lobet. Iya. Wah itu di sepanjang jalan saya ngantuk. Ngantuk. Iya. Kadang repotnya kalau kita nggak pakai Sena, kadang untuk koordinasi di depan dan di belakang juga kan agak repot. Iya betul. Apalagi kita udah rame, nggak ada middleman, ya repot juga ya. Nggak ada officer, nggak ada middleman, nggak ada sweeper, repot loh. Kadang ada yang ketinggalan atau ada trouble, kita Iya. nggak bisa. Yang depan jalan terus, Kayak- yang belakang berhenti. Wah, Kayak Yoki kemarin lah. Kalau nggak ada nempel gimana coba? ya itu dia di depan. Makanya Iya. kita tahu kita lewat nampak dia berhenti. Karena kenapa? Coba kalau dia di belakang, Ah, dia berhenti. Wah, kita datang mana-mana itu. mana tahu kita. Nah, kayak Julius tidak tahu apa-apa kan, makanya Julius sudah tiba di GA. Nah, Balik lagi dia kan. dia balik lagi terakhir. Enaknya sih kita kalau pakai Sena ini kan kadang kita ngobrol, bercanda itu nggak teringat waktu. Meskipun jalannya kita jauh, capek sebenarnya sih capek ya. Tapi Ya. karena kita ngobrol terus itu nggak ada henti-hentinya, kadang jadi lupa kita bahwa kita tuh udah jalan udah jauh sebenarnya. Ya betul. Pagi kita sampai membahas rute lokasi yang kita lewati. Iya. Oh ini ada spot bagus, ini ada sesuatu nanti. Nah, mungkin ada yang kelewatan, ada yang nampak, mungkin bisa minta, oh ini nanti boleh berhenti. Kalau nggak ada bahas destinasi lagi, bahas motor, Ya, ya kan? Yang penting ya yang masih berhubungan lah, yang masih relevan dengan apa yang kita suka gitu. ya. Yang bahas politik ya. Yang pasti kan kita nggak bosan lah kalau kita ada Sena gitu. Iya. Eh, Pagi kalau misalnya solo riding tapi dengan istri atau Ah. motor, sudah ngobrol dengan istri. Iya Tidak ada betul. teriak-teriakan karena tertutup oleh suara angin. Tepu teriak-teriakan, kita aja ha. Ya kan gitu. Ya kita ngobrol mungkin bisa didengar oleh istri ya tanpa Sena gitu. Tapi kalau istri kita ngomong di belakang terbawa angin, kita kan laju ya. Iya. Iya, jadi kan Betul. nggak kedengaran kita di depan. Memang sih ya sebisa mungkin sih penumpang juga ini ya kita bawa tuh istri kita tuh ya pakai Sena juga.
Ya, Tahu juga kan kalau hanya untuk riding, hanya untuk connect dengan istri kita ya nggak perlu yang mahal-mahal ya. 2 jutaan juga ada. betul. Yang Nah, 1,1 jutaan juga ada, yang iya. one to one aja, passenger to rider. Yang 3S itu ya? Kalau Ya, nggak salah. 3S, betul. Nah, jadi kan memang banyak pilihan sebenarnya. Tinggal kita aja menyesuaikan budget gitu. Betul. Kalau nanti udah rame, kita pakai yang mesh ya. Ya, Jadi bisa connect ke semua rider gitu. ini kita udah mulai tiup-tiup. Ya. Ini pagi di sini kalau nggak riding, jogging pun enak sini. Oh, enak. Ya kan? Iya. Pagi-pagi kita nih jogging asik Kalau ini. naik, Kita tinggal di sini 2 bulan ini bisa kurus nih 10 kilo. Jogging tiap pagi. Kan jalanannya juga naik ya. ya, Hmm. sakit terus. Sudah boleh ajak istri nih pindah ke Toba nih. Yeah. Kalau ada sedikit dana, mungkin bisa beli rumah pensiunan ya. Iya. Menikmati alam di masa tua nanti. Ya. Apalagi yang mau dicari kalau kita udah tua? Kenangan, Menikmati hari tua aja lah. ya, menikmati hidup, kenangan. Jadi mungkin bisa beli motor simple, dan touring-touring, Ya touring di seputaran Samosir, Toba aja Ya. udah asik gitu. touring kecil-kecilan. Nah, itu Saya lihat di orang-orang bule di Bali itu juga sama, mereka beli motor keliling Bali. ya, Betul-betul enjoy mereka di Bali itu. Ya sebenarnya sih tempat wisatanya di Sumut ya cukup banyak dan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah setempat gitu kalau mau. Ya kan? betul. Dan pemerintah ya, tapi ini beberapa tahun terakhir ini sudah penting banyak sih. Ya, belakangan udah ini agak banyak kemajuan lah, banyak perubahan sih. Ya, terutama di infrastruktur jalan yang dulunya kebanyakan hancur-hancur off-road tanah. Akses Ini- tanah ya. Ya, ini udah sebagian besar udah hampir di aspal, kecuali mungkin beberapa tempat destinasi yang masih baru, yang masih belum terkenal, Iya. masih cuma kelas viral-viral itu ya belum memang di aspal. Tapi kalau memang sudah terkenal, dari aspal. Ini malam enak juga sini ya. Ini ya, Banyak tempatnya, Pak, banyak tempat nongkrong sini. ya betul. Cuman kalau malamnya nggak ada angin ya Kalau di atas ini mending tidak ada angin karena ini kan di lereng Bukit Pusubuhit agak dingin. agak dingin ya. Ya, kalau di hotel baru di bawah Bagian di bawah ya. di bawah. Danau Toba kan selevel dengan hampir selevel dengan permukaan laut. Nah, itu yang agak dingin kalau nggak ada angin. Tapi kalau udah naik ke Pusubuhitnya berasa sih dinginnya. Ini agak bau belerang tadi ya sini. Ya, di sini ada istilahnya Pemandian air panas ya. Ya, ada sulfur paint kena di belerang. Walaupun ini bukan gunung berapi, tapi ada sumbernya, sumber belerang. Iya, tapi dulunya kan sebenarnya sih ya Danau Toba ini terbentuk karena mega volcano ya. Ya, Danau Toba ini volcano. 75.000 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya lihat di Google itu. Nah ini masih bawa belerang nih. Oh, Nah ini dia. nampak dengan jelas. Bawa belerang, ini belerang semua nih. Pantas waktu saya lewat tadi, saya nggak gitu perhatiin sih sebenarnya. Ah, Kok ada bawa belerang gitu loh.
Ternyata di sini banyak belerang. Ini kita mau menuju kembali ke Hotel Sitio Tio, Tio. Tio. Kemungkinan juga Bro Yogi udah hampir sampai atau mungkin juga sudah sampai. Belum ditelepon sih. Nah, kayaknya Cimuki udah mau sampai. Nih HP kita udah sekarat semua nih. Iya. Nanti kita coba berhenti dulu, kita tracking Bro Yoginya udah sampai di mana. Kalau dia masih di depan, kita jemput ke depan. Kalau dia udah di hotel, kita masuk ke hotel langsung. Oke. Tapi dia udah tahu ya ke Hotel Sitio Tio ya? Nah, tadi udah saya infokan kita ke Sitio Tio. Berhubung Solina penuh. Ini turun bawah kita. Ini aja dulu. Saya cek dulu posisi